Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Midnursi pada role admin. Jadi aplikasi ini punya dua role. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah user. Jadi admin mengontrol seluruh fitur yang ada di Midnursi, sedangkan user itu yang menjawab soal. Kita login, ini akun sebagai admin, akunnya sebagai admin. Login, passwordnya admin. Nah, ini adalah eh, dashboard dari admin, user admin. Nah, di sini ada banyak menu. Pertama adalah bank soal, kemudian grup tes, diskusi, kemudian nilai siswa, dan di bawahnya ada pengguna, user, kemudian total diskusi yang belum dibaca, kemudian total fitur, kemudian total fitur kategori, total group user, dan histori penggunaan aplikasi. Untuk mengupdate profil dan mengganti username bisa lakukan di sini, mengganti password dan melihat aktivitas. Nah, baik. Jadi di awal kita akan masuk ke bank soal. Jadi bank soal ini adalah fungsinya untuk menghimpun soal-soal yang ada. Nah, ini saya sudah inputkan 180 soal untuk bank soal di awal. Nah, untuk menambahkan bank soal baru, itu tinggal klik tambah bank soal, kemudian isi pertanyaannya, misalnya 1 tambah 1. Dan ini ada 2, 3, 4, maaf lagi error, lagi loading, 1, 5, nah, pembahasannya. 1 tambah 1 adalah 2. Kita bisa isi jawabannya apa yang benar, kan A jawabannya 1 tambah 1, 2, dan create. Nah, sudah masuk, itu ada bagian terakhir. Nah, di sini. Untuk mengupdate soal, kita bisa klik update, kemudian misalnya 1 tambah 2 misalnya jadi berubah. Nah, jawabannya kan jadi 3 yang B benar ya, kemudian update. Nah, sudah. Kemudian, untuk menghapus, kita tinggal klik tombol delete. Kemudian yes. Nah, seperti itu. Untuk kelola bank soalnya. Nah, kemudian di bagian menu di sini, bagian side menu itu ada juga pilihan-pilihan menu yang ada di dashboard sebelumnya. Nah, jadi kita masuk selanjutnya ke bagian grup test. Nah, grup test ini adalah eh, seperti membuat sebuah grup untuk melakukan tes. Misalnya, ini saya buat grup tes tryout. Kemudian di tryout ini kita bisa menyeting soal-soal apa saja yang ada di tryout ini. Nah, jadi dari bank soal ini kan berjumlah 180. Kita bisa memilih dari 180 itu soal-soal mana saja yang masuk ke grup tes tryout seperti itu. Saya contohkan cara membuat grup tes baru. Grup tes misalnya untuk namanya UAS dan waktunya bisa setting misalnya 30 menit dan deskripsinya adalah kerjakan sendiri. Nah, itu uncreate. Nah, sini sudah ada UAS. Kemudian kita bisa mengupdate tentunya namanya, bisa waktunya mungkin saya ubah menjadi 32 menit. Update. Nah, kemudian kita bisa setting soalnya. Nah, ini soalnya. Misalnya dari 180 soal yang telah kita input, kita hanya memilih beberapa saja, misalnya 5 soal. Sudah kelihatan 5 soal dipilih. Nah, kemudian 5 soal dipilih, kemudian update. Jadi di grup tes itu memiliki 5 buah soal. Seperti itu. Nah, kita masuk ke ini sudah selesai pada proses bisnis untuk di admin, untuk fitur utamanya itu membuat soal dan membuat tes. Kemudian kita masuk ke bagian usernya. Jadi saya akan apa namanya, demokan di HP. Nah, di sini misalnya saya login
sebagai user. Kemudian login. Nah, di sini sudah ada soal yang tadi dibuat. Ini kan ada UAS namanya. Pertama tryout sesuai dengan yang ada di panel admin. Nah, kemudian kita klik UAS ini. Di sini ada deskripsinya, kerjakan sendiri dan waktunya. Ini default, tes akan dimulai ketika Anda mengklik tombol mulai tes di bawah ini. Jika waktu habis, maka tes akan tutup dan nilai akan muncul. Jadi kita tinggal klik mulai tes. Nah, di sini hanya ada 5 soal sesuai yang kita pilih di bagian role admin sebelumnya. Jadi user bisa memilih atau menjawab soal hanya sesuai dengan yang kita inputkan saja. Misalnya ini jawabannya, saya asal saja. Oke, sudah. Kita selesai, tinggal klik tombol selesai. Anda yakin? Ya. Nah, skornya 6. Skor. Keluar dari halaman ini. Nah, latihanku, bagian bawah itu akan ada nilainya 60. Kemudian diskusi-diskusinya. Pembahasannya. Oke. Itu. Kemudian masuk ke diskusi. Jadi ini ada tombol diskusi. Jadi di sini kita bisa melakukan diskusi dengan admin, tapi tidak real time, seperti diskusi forum. Coba saya chat. Nah, kita akan masuk. Nah, kemudian beralih ke dashboard. Kita lihat di notifikasi juga ada. Nah, dari user A belum dibaca. Diskusi dari user A. Ini jam 11.22 sesuai ya. Klik. Nah, ini dia. Selamat siang. Selamat siang juga nak. Nah, seperti itu. Kemudian kirim. Nah, di sini juga akan masuk di notifikasinya. Nah, ini juga dibalas. Dan ini juga notifikasinya juga ada dari admin. Nah, ini dia. Oke, itu untuk fitur diskusi. Kemudian profile, bisa merubah profile dan juga namanya. Kemudian itu saja untuk di fitur di user. Kita beralih lagi ke fitur adminnya. Jadi di admin bisa melihat siapa-siapa saja yang telah melakukan tes. Dari bagian fitur, kemudian user result. Nah, di sini si user A mengerjakan UAS pada tanggal dan jam sekian. Kemudian nilainya itu adalah 60, seperti itu. Nah, kemudian misalnya itu kan siswanya sudah login. Misalnya kita buat user baru, kita sign up sebagai user. Kita masuk misalnya namanya Pandey. Kemudian emailnya ini, passwordnya. Misalnya ini sudah login. Ketika dia mau masuk, dia belum bisa karena kita belum merubah role-nya. Jadi untuk merubah role itu bisa masuk ke user, kemudian users. Nah, di sini akan ada ini. Nah, ini sudah masuk. Sebenarnya saya belum lihat ini. Namanya Pandey. Emailnya ini, role-nya masih pengunjung. Jadi pengunjung itu tidak bisa melakukan input soal dan juga tidak bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Dia hanya bisa melihat saja. Nah, untuk mengganti agar dia bisa melihat-lihat, kita masuk ke role, kemudian ganti menjadi user, kemudian save. Nah, kembali ke ininya dia, akun yang di user, kita diklik, maka dia akan bisa masuk ke tesnya. Misalnya diskusi, dia bisa masuk misalnya, halo, jadi kan sudah masuk pesannya di sini. Aplikasi di diskusi. Nah, di sini Pandey, dari Pandey ya. Tinggal klik di sini juga bisa detail. Nah, ini kita bisa membalasnya lagi.
Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.